Bantuan untuk para korban banjir di Desa Asam Pulau Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai mengalir. Sekitar 1 minggu, berbagai logistik diterima warga yang mengungsi di sejumlah titik penampungan. Bantuan untuk para korban banjir di Desa Asam Pulau Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mulai mengalir. Sudah sekitar 1 minggu, berbagai logistik diterima warga yang mengungsi di sejumlah titik penampungan. Namun kendala utama kini berpindah pada akses. Sejumlah ruas jalan dilaporkan putus dan masih dalam tahap perbaikan. Cuaca yang belum stabil memperlambat proses penanganan. Hujan yang kembali turun dikhawatirkan memicu banjir susulan, membuat warga terus waspada. Meski demikian, distribusi bantuan disebut sudah menjangkau wilayah yang sebelumnya terisolasi. Para relawan berharap kondisi cuaca segera membaik agar penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan aman. Tim jurnalis NTV melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di sana, kita mencoba terhubung dengan Intan Heledo, salah satu warga terdampak banjir di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Selamat petang, Mbak Intan. Jadi biar enak. Selamat petang, Mbak Intan. Halo, selamat sore, Mas. Oke, baik. Mbak Intan, boleh diinformasikan bagaimana kondisi Anda dan keluarga serta masyarakat setempat selama berada di pengungsian hingga saat ini? Aduh, maaf, Mas. Ulang lagi. Baik, Mbak Intan, bagaimana kondisi Anda sekarang di sana? Ya, baik, kondisi saya dengan keluarga saat ini alhamdulillah aman, serta pengungsi-pengungsi lainnya. Baik, kalau boleh diinformasikan bagaimana distribusi bantuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari untuk Mbak Intan dan keluarga serta masyarakat sekitar? Maaf, Mas, kayaknya saya tidak fokus. Baik. Sambil Mbak Intan pindah lokasi, boleh diinformasikan bagaimana distribusi bantuan ke sana? Alhamdulillah sampai saat ini bantuan sudah banyak sampai ya, Mas. Bahkan ke lokasi-lokasi yang terisolir daerah sini sudah melebihi dari kebutuhan masyarakat, Mas. Oke. Daerah-daerah mana saja yang masih terisolir sebagai warga setempat, boleh diinformasikan? Daerah ya di sini tuh emang nama daerahnya kan, Mas? Ya, nama daerah mana saja yang masih terisolir, yang masih membutuhkan bantuan hingga saat ini? Yang masih membutuhkan bantuan sampai saat ini, alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan bagian bantuan-bantuan dari relawan atau BNPB. Semuanya udah mencapai daerah-daerah tersebut lah, Mas. Oke, Intan, saat ini Intan berada di mana ya? Ada di rumah nih ya? Iya, saat ini saya sedang berada di rumah dan kebetulan rumah ini sudah kebawa arus banjir setengahnya, Mbak. Boleh mungkin ditunjukkan seperti apa kondisi rumahnya, Intan? Karena kita bisa melihat tadi ada visual air di balik pintu, itu masih banjir atau seperti apa ya? Ya, ini penampakan rumah yang sudah kebawa arus banjir. Ini sungai atau banjir ya, Intan, di depan ini sebenarnya? Ini sungai, Mbak, dan waktu itu saking debit airnya tinggi, itu rumah ini sampai ke bawah, Mbak. Dan ada beberapa rumah yang udah ke bawah banjir, serta musola. Ini bagian depan rumah atau bagian belakang rumah ini, Intan? Ini bagian belakang rumah, Mbak. Bagian belakang, oke. Bisa ditunjukkan bagian dalamnya seperti apa, Intan? Ini kemarin air masuk ke dalam rumah ya, Intan? Alhamdulillah belum sampai, Mbak. Tapi
Tapi rumah sudah kosong saat ini ya? Sudah dikosongkan, Mbak. Oh, sudah Karena dikosongkan. sampai saat kebetulan ada banjir susulan. Jadi emang semua warga di sini waspada, kalau bisa mengungsi ke tempat lain, rumahnya dikosongkan, ya kami lakukan itu segera. Ini seharusnya ada tembok kah Intan di belakang sini atau ini temboknya dijebol atau memang hancur karena air kemarin? Ini hancur karena air, Mbak. Oke. Baik. Jadi sekarang Intan dan keluarga tinggal di mana? Saya dan keluarga tinggal di tempat pengungsian, dan pengungsian itu bukan dari pemerintah yang menyediakan, tapi emang musola-musola di sini itu emang banyak. Jadi semua masyarakat pengungsian tinggalnya itu di musola, Mbak. Pengungsinya di musola. Mengungsi di musola ya. Jadi Intan berberapa di pengungsian itu dengan anggota keluarga, ada berapa orang? Saya berempat, Mbak. Serta kalau dihitung ada 30-an orang lah dengan pengungsi lain. 30 orang. Nah, di tempat pengungsian itu boleh diceritakan Intan sehari-hari nih sudah berapa hari mengungsi dan apakah kebutuhan makan, kebutuhan air bersih sudah tercukupi? Kalau kegiatan di tempat pengungsian, kami melakukan masak-masak bersama. Kebetulan waktu itu sudah ada bantuan dari BNPB yang menyediakan dapur masyarakat untuk pengungsi yang belum makan. Jadi kegiatan para pengungsi masak bersama, serta kami membersihkan rumah warga secara bergotong royong karena rumah warga banyak yang hancur, jadi tidak bisa membersihkan hanya dengan beberapa orang, tapi harus bersama-sama. Serta, mohon maaf Mbak, apalagi tadi ya pertanyaannya? Iya, lokasi pengungsian Intan saat ini jauhkah dari rumah yang saat ini Intan beri tunjuk kepada pemirsa TV? Iya Mbak, sekitar ada 1 kilo. 1 kilo, oke. Dan di sana ketika banjir tidak terdampak banjirkah atau seperti apa Intan? Di tempat pengungsian alhamdulillah tidak terdampak banjir, namun di belakang tempat pengungsian itu sungai seperti ini, Mbak. Jadi kalau misalkan cuaca kembali memburuk, kami semua waspada, tidak bisa menjamin sepenuhnya di tempat pengungsian karena lokasinya juga terancam sama banjir. Oke, jadi rencananya akan seperti apa Intan? Karena kan memang ada prediksi dalam beberapa hari ke depan ada banjir susulan. Rencana dari keluarga dan juga para pengungsi yang ada bersama dengan Intan saat ini mengungsi di musola akan berpindahkah atau seperti apa? Iya, kalau untuk berpindah sepertinya ada beberapa warga yang sudah pindah keluar dari daerah pengungsian, daerah kampung sini ya Mbak. Tapi ada beberapa juga warga yang emang tidak bisa melakukan pindah atau keluar dari tempat ini, dari kampung ini, karena terbatas kebutuhan mereka tidak mempunyai kendaraan dan tempat tinggal lain di luar sana. Jadi mereka lebih memilih untuk bertahan dan berdiam diri di tempat pengungsian serta memantau keadaan rumah-rumah mereka yang sudah terkena banjir bandang, Mbak. Baik, Intan kalau boleh berpindah sedikit lagi keluar, mungkin bisa diberi tunjuk kepada pemirsa TV seperti apa rumah-rumah di sebelah rumah ini? Ini berarti di dalam satu jalanan ini sudah tidak ada warga yang tinggal di rumah-rumah ya? Intan semua sudah mengungsi? Iya, kebetulan ada warga yang masih berani menginap di sini karena beberapa hari sebelumnya itu cuaca sudah panas, Mbak.
Oke. Tidak ada kemungkinan untuk hujan dan ada banjir susulan. Tapi dari kemarin hujan sudah turun sampai hari ini, sampai tadi. Dan banjir susulan sudah terjadi juga Oke. kemarin, Mbak. Ini imbauan dari pemerintah setempat seperti apa, Intan? Lebih baik boleh untuk kembali ke rumah atau memang menyarankan para pengungsi tetap saja di pengungsian? Himbauan dari pemerintah sejauh ini mereka menyuruh bagi warga yang tinggal di pinggiran sungai, di hulu air, kalau bisa meninggalkan tempat tinggal karena emang sangat berbahaya ya, Mbak. Iya. Tapi ada juga yang warga emang sayang untuk meninggalkan rumah mereka. Jadi lebih memilih untuk bertahan di rumah walaupun udah tahu itu berbahaya ya, Mbak. Oke, baik. Intan, yang terpenting pasca banjir adalah pemantauan kondisi kesehatan para pengungsi. Bagaimana kondisi kesehatan para pengungsi sekarang? Kondisi kesehatan para pengungsi sekarang alhamdulillah mereka semua sehat, baik, karena BNPB atau komunitas-komunitas lainnya kemarin itu sudah membantu menyediakan dokter serta obat-obatan di tempat pengungsian, Mas. Baik, terima kasih Intan, jaga keselamatan, waspada selalu terhadap prediksi banjir susulan dan hati-hati selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya.